Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan buat beribadah. 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah merelakan dirinya untuk dikorbankan dari kehidupan kita semua ini. Beberapa waktu yang juga kita telah perayaan Pekan Budaya. Jadi sebelum beribadah, kita akan melihat video dari teman-teman kita mengenai budaya Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jessica Lumanau, kelas 82. Menurut saya, budaya itu adalah pola atau cara hidup yang diturunkan dari suatu generasi untuk generasi selanjutnya. Dan jika ditanya seberapa pentingnya budaya itu, menurut saya, dengan adanya budaya akan semakin berkembang yang namanya persatuan dan kesatuan di negara kita ini. Saya Vena Pratotanel. Tujuan diadakan Pekan Budaya untuk mempresentasikan pelestarian daerah yang berfokuskan untuk menyajikan dan mempertunjukkan pelaku dalam seni. Pekan Budaya juga terlibatkan oleh karya seni, pelibat seni, dan komunitas lintas daerah. Sekian, terima kasih. Shalom, nama saya Tili dan saya berasal dari kelas 7. Jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepada saya yaitu yang pertama, kita harus bersyukur atas budaya yang ada di setiap penjuru Indonesia. Kedua, kita harus tetap melestarikan budaya kita agar budaya kita tetap terlestarikan. Kita harus bangga dan memiliki budaya tersebut di daerah kita masing-masing. Dan yang ketiga, kita jangan membandingkan budaya kita dengan budaya daerah lain dengan mengatakan kalau budaya kita lebih keren, lebih bagus, dan lain, tetapi kita harus saling mensupport karena setiap daerah memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita mengembangkan budaya Indonesia, kita lestarikan budaya Indonesia agar budaya Indonesia bisa tetap terlestarikan. Terima kasih. Terima kasih atas videonya. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan sebenarnya segala puji. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dan Surga, terima kasih atas hari yang telah Kau berikan hingga kami dapat melaksanakan ibadah Paskah pada hari ini. Semoga ibadah ini menjadi berkat buat kami dan bagi orang yang menontonnya. Inilah doa anakmu, haleluya, amin.
Kita lanjutkan ujian kita, dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Makna terdalam kematian Yesus Kristus tidak bisa diukur dari kesedihan yang kita alami, tetapi dari kerelaan kita untuk hidup mengikuti Dia. Kita akan satu pujian sungguh hidup. Menjauhi rohmu suci, kau sahabat. Dan kau bahkan seluruh pengertianku bisa membalas kesetiaanmu sungguh besar pengorbananmu bagimu. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Atas selami hatiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kau berbuat kau kan selalu
Saya undang presiden kelas 91. Darah yang bercucuran dari setiap luka, air mata kepedihan, menggambarkan siksaan yang begitu berat, mahkota duri yang terkaca di tubuh. Salib berat kau pikul, cambik duri mencabik tubuhmu, bahkan celaan dan olokan ditanggungnya demi dosa kita. Tuhan, apakah dosamu? Sungguh nyawamu terlalu berharga untuk menembus dosa manusia yang tidak tahu diri yang benar. Terlalu berhargakah kami manusia hina ini? Hingga kau relakan tubuhmu disalib di Golgota, hingga kau korbankan nyawamu dan mati di salib. Sungguh kami ini tidak tahu diri. Dosa yang harusnya kita tanggung masing-masing telah ditanggungnya oleh orang yang tidak berdosa. Engkau yang tidak bersalah dihina dan diolokkan orang, disalib dan dianggap orang berdosa. Tapi engkau tak kalah dari maut. Engkau telah menunjukkan kuasamu. Engkau telah bangkit. Tanda kemenangan bagi manusia berdosa, tanda keselamatan bagi orang percaya. Sekarang, hai manusia berdosa, apa yang harus kau lakukan? Akankah kau menyalibkan dia yang tak berdosa untuk kedua kalinya? Akankah kau membuat dia menangis lagi karena dosa kita? Jangan sampai keselamatan yang Tuhan berikan ke kita buang begitu saja hanya untuk keinginan bagi kita. Bangkitlah dari dosa seperti dia yang telah bangkit dari maut, dan pikulah salib. Seperti dia yang telah memikul salib kita, dan ikutlah dia. Karena dalam kita akan hidup dan menang atas maut. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terlepas kami semua. Terutama membawa yang akan memberitakan firman Tuhan. Ini adalah kami dan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul, menaikkan puji syukur kita kehadirat Tuhan. Walaupun kita berjumpa secara virtual, tapi saya yakin itu tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Ya, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Ya, Lembaga Alkitab memberikan judul Kebangkitan Kita. Ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jikalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Nah, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah dibangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat yang ke-16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikian jauh pemberitaan firman yang kita dapat baca hari ini, dan kita akan sama-sama renungkan bagaimana kisah kebangkitan Kristus ini kita dapat
implementasikan dalam kehidupan kita. Jadi jika kita merunut kembali peristiwa yang Yesus alami, mulai dari dia disiksa, disalibkan, dikubur, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu adalah peristiwa yang Yesus alami sebagai bukti kasihnya kepada kita, pengorbanannya kepada kita, bahwa dia mengasihi kita. Nah, untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk membalas pengorbanan Tuhan bagi kita, pertanyaannya, apakah kita juga harus mengalami hal yang Yesus alami? Apakah kita juga perlu disalibkan, disiksa, kemudian mati, berkorban sama seperti yang Yesus lakukan? Ya, pertanyaannya tidak ya. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, kesayangan Tuhan, ya, yang harus kita kerjakan sekarang adalah bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan itu melalui perbuatan kita sehari-hari, ya. Jadi kita tidak harus mati sama seperti Yesus, tapi kita harus bangkit dari segala keadaan kita yang lama. Mungkin ada yang punya kebiasaan yang buruk, mari kita tinggalkan semuanya itu. Jadi kita menghormati pengorbanan Tuhan dengan cara meninggalkan segala sikap kita atau dosa kita yang lama. Jadi kita hidup baru dengan dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi dengan demikian kita sudah bisa menghormati bagaimana Yesus berkorban untuk kita. Jadi kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Ya, jadi karena Yesus telah bangkit, maka kita juga harus bangkit. Nah, bagaimana bentuk bangkit yang harus kita lakukan itu? Nah, kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia dari kata bangkit, seperti apa itu bangkit. Sebelum kita belajar jauh, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus maknai dulu apa sebenarnya arti dari kata bangkit ini, ya. Jadi bangkit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bangun dari keadaan tidur, duduk, lalu berdiri. Nah, jadi dari pengertian tersebut kita dapat mengambil arti bahwa bangkit itu adalah sebuah proses, ya. Jadi ada proses terlebih dahulu di sini. Dalam kamus dia dikatakan dari keadaan duduk, ya. Nah, kalau kita bangkit dari kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga hanya duduk lalu berdiri itu sudah dikatakan bangkit? Ya, rasa tidak, ya. Jadi bangkit itu kita harus mengubah keadaan kita yang dahulu menjadi keadaan yang lebih bagus, ya. Jadi bukan malah sebaliknya, yang bagus kita malah jadikan buruk lagi, tapi dari keadaan buruk menjadi bagus. Nah, oke. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa keadaan sekarang seperti ini, seperti pandemi COVID-19, membuat kita menjadi orang yang bermalas-malasan, ya. Kita mungkin tidak banyak aktivitas, mungkin kita menghabiskan waktu hanya untuk bermain game, untuk chattingan dengan teman. Nah, itu semua harus kita tinggalkan. Jadi mari kita bangun kembali kehidupan kita yang dulu, yang mungkin dulu semangat untuk melayani di gereja atau di sekolah, tapi karena keadaan sekarang membuat kita keadaan kita beraktivitas menjadi sangat terbatas, kalian menjadi tidak bangkit, ya. Jadi mari kita bangkitkan rohani kita kembali, semangat belajar kita, ya. Jadi kita bangkitkan semangat kita yang dulu yang hilang. Mari kita berantusias lagi, apalagi sekarang sudah dikatakan bahwa tahun depan itu kita akan mulai tatap muka. Jadi Miss berharap kalian bisa bangun kembali semangatnya. Jangan menjadi anak muda yang bermalas-malasan, tapi sebagai anak muda itu kita harus menjadi penggerak, ya. Kita harus menjadi berkat. Nah, oke. Dari kata bangkit, jadi Yesus bangkit didahului dengan adanya kematian, ya. Jadi kita harus matikan dulu segala keinginan kita jika itu kita bawa dalam keadaan kita sehari-hari, ya. Sebelum kita mengalami perubahan bangkit dari segala keterpurukan kita harus mematikan kedagingan kita dahulu. Nah, seperti apa itu kedagingan yang dimaksud? Nah, mungkin dulu ada yang punya sikap yang egois, ya, tidak mau membantu temannya, mementingkan diri sendiri, atau mungkin ada yang bersikap sombong, ya, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, menganggap dirinya lebih cantik, lebih tampan, ya. Itu semua adalah bentuk kedagingan yang harus kita tinggalkan. Itu semua adalah sikap-sikap yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi kita harus meninggalkan segala sikap kita yang lama, yang tadi ini sudah sebutkan. Mungkin ada yang munafik juga, mungkin di depan gurunya dia berkata, "Iya Miss, iya Mam," tapi setelah dikatakan seperti itu, sudah diajar, besok-besok selanjutnya dia lakukan lagi. Berarti itu adalah sifat yang munafik, ya. Jadi itu semua harus kita tinggalkan. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat, kita hidup baru, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus meninggalkan kebiasaan kita yang lama, ya. Nah,
Bagaimana supaya sikap itu harus kita bisa tanamkan dalam hati kita, bahwa oh ini salah. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu adalah kita harus mencintai dulu. Kita harus mengasihi orang itu terlebih dahulu. Dengan kita mencintai, mengasihi guru kita, teman kita, nah, kita pasti akan terhindar dari sikap-sikap yang hanya mementingkan diri sendiri. Jadi ketika kalian memandang orang itu bahwa orang itu baik, berharga bagi kalian, pasti kalian akan memperlakukannya dengan baik pula, ya. Jadi usahakan kita hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, bukan hanya di tengah keluarga, di sekolah, di masyarakat. Kita harus menjadi berkat. Jadi kita perlakukan orang lain seperti orang lain juga, kita juga menginginkan orang lain berbuat. Dan itu mungkin kita bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Matius pasal 7 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa ayat yang ke-12. Oke, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Firman Tuhan bahwa ketika kalian ingin diperlakukan dengan baik, maka perlakukan juga orang lain seperti yang orang lain kehendaki orang lain perbuat untuk kalian. Jadi kalau misalnya kalian sebagai anak sekolah mau mendapatkan nilai yang bagus ya dari gurunya, maka berbuatlah yang baik. Kalian harus rajin mengerjakan tugas, ya, memberi hormat kepada guru, tidak memandang enteng teman, tidak meninggikan diri, tidak sombong, ya. Jadi ketika kalian berbuat seperti itu, maka orang lain juga akan berbuat seperti itu, ya. Jadi kalian harus menjadi anak-anak terang dimanapun kalian berada. Jadi kita menghormati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dengan cara kita hidup baru, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Jadi kita menghormati juga kematian Yesus Kristus, bahwa Dia sudah menjaminkan kehidupan yang pasti dalam Tuhan, ya. Jadi Yesus mati, Yesus bangkit, Dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia meninggalkan Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita, sehingga kelak ketika kita mati, kita akan duduk, kita akan tinggal bersama dengan Bapa di surga. Jadi jangan kehilangan pengharapan, ya. Mungkin dalam keadaan sulit seperti ini, ada yang orang tuanya kehilangan pekerjaan, ya. Kalian bisa motivasi kembali orang tuanya atau kakaknya yang sudah mulai kehilangan pengharapan. Kalian bisa ingatkan bahwa kita harus bangkit. Kristus sudah bangkit untuk kita, Yesus sudah bangkit untuk kita, maka kita juga harus bangkit. Kita harus bangun semangat yang baru, hidup yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa menjadi berkat, ya, berkat bagi orang lain. Jadi jangan berhenti menjadi orang yang bagus, orang yang baik, yang takut akan Tuhan, sehingga kita bisa menghargai pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita. Kita meninggalkan segala dosa kita, segala kedangingan kita, dan kita hidup baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih. Demikian jauh pemberitaan firman hari ini. Semoga apa yang disampaikan boleh memotivasi anak didik semua, bagi guru-guru juga, supaya tidak patah semangat untuk terus mendampingi anak didik kita, sehingga mereka mempunyai semangat dalam belajar, mempunyai semangat untuk hidup, dan terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak terhingga kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, hingga pada saat ini kami dapat melaksanakan ibadah kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk merenungkan kembali betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, dan mengalahkan maut untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, senantiasa membawa hidup kami untuk diperbaharui oleh Roh Kudus-Mu dan berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami menjadi tidak sia-sia, melainkan menjadi bukti bagi kami bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sebagai anak didik, sebagai guru, sebagai kepala sekolah Tuhan, dan yayasan kami Tuhan, anugerah kasih kiranya Engkau tetap memberkati, sehingga melalui semuanya itu Tuhan banyak
umat-Mu yang diberkati, kami senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami, pergumulan kami hanya dalam tangan-Mu. Kau dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Haleluya, amin. Atas berkat firman Tuhan dan Miss Julia, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita akan satu pujian karya terbesar. Yesus engkau ku kagumi.